Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hartono SPD, jabatan saya Wakasarpadi SMK Negeri 2 Lombok. Pada MPLSDJ kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak semuanya selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia, kesehatan, taufik dan hidayah sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali pada acara MPLSDJ, masa orientasi sekolah jarak jauh. Anak-anak semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Selamat bergabung di SMA KT 2. Pada hari ini nama saya Hartono, sebagai jabatan saya sebagai Wakasarana Prasarana di SMA KT 2. Sesuai dengan jadwal, pada hari ini kami akan menyampaikan materi yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Berarti lingkungan sekolah di SMK KT 2. Anak-anak semuanya bahwa lingkungan itu sangat menentukan sekali keberhasilan anak dalam menempuh kehidupan dunia maupun sampai akhirat nanti akhirnya. Menurut Ki Hajar Dewantara itu dikenal ada istilah tripusat pendidikan, bahwa pendidikan itu ada 3 tempat, 3 wilayah, yaitu pendidikan keluarga, kemudian pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Ketiga hal itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembentukan karakter Anda. Untuk lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, mungkin itu lebih banyak nanti Anda akan lebih mengalami. Oleh karena itu saya akan mengenalkan lingkungan sekolah di AKT 2. SMA AKT 2 itu berdiri di Purworejo Kelampok, tempatnya strategis. Kemudian fasilitas pendukungnya itu secara maksimal akan dipenuhi dan akan digunakan semaksimal mungkin untuk melayani siswa-siswa semuanya. Jadi Anda tidak salah menentukan SMA KT 2 sebagai tempat menimba ilmu. Insya Allah selama Anda nanti menimba ilmu akan didukung lingkungan sarana prasarana yang semuanya insya Allah akan menjadikan Anda nanti mempunyai karakter yang baik, karakter yang diharapkan bisa menunjang keberhasilan Anda di masa depan. SMA KT 2 itu secara umum, kita bicara secara umum bahwa SMA KT 2 itu terdiri dari 3 bangunan. Ya, denahnya yang Anda perhatikan ini bahwa SMA KT 2 di master plan-nya atau denahnya itu mempunyai 3 bangunan atau 3 gedung, maksud saya. Mempunyai 3 gedung, yaitu 3 gedung A yang merupakan gedung pusat, kemudian gedung B merupakan workshop TKJ, kemudian gedung C itu merupakan workshop otomotif. Gedung B itu merupakan workshop TKJ terdiri dari 4 lantai, kemudian gedung A itu 3 lantai, ada yang 3 lantai, ada yang 4 lantai, kemudian yang gedung C 1 lantai. Ini denah atau side plan-nya. Jadi gedung A, kalau Anda di wilayah Kelampok, gedung A itu berarti di depan BRI, kemudian gedung B itu di belakang BRI. Sementara yang gedung C adalah di belakangnya gedung A, arah ke timurnya. Ini kira-kira gambaran HKT 2. Bahwa SMA HKT 2 mempunyai 3 gedung A, gedung B, gedung C, dan ini kelihatannya merupakan salah satu ciri khas di SMK Banjarnegara, atau mungkin di Bralimas Cakep bahwa kita mempunyai 3 gedung terbesar. Itu denahnya seperti itu. Kemudian detailnya pembagian ruangnya seperti ini, bahwa detail pembagian ruang itu ada gedung A itu terdiri dari ruang 1 sampai 35, kemudian gedung B 36 sampai 40, kemudian ada lantainya 4. Ini detailnya. Gedung C ada pembagian-bagian seperti ini. Ini denah ruang belajarnya.
Kalau tadi denah set plan-nya, ini denah ruang belajarnya yang dibagi per ruang. Ini kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian kami juga tempat parkir. Tempat jika anak semuanya nanti bawa kendaraan, tidak perlu khawatir. Baik di gedung A, B maupun C sudah disediakan tempat parkir. Melalui jalur-jalur yang sudah Anda bisa perhatikan di sini bahwa bahkan masyarakat sekitar juga menyediakan tempat parkir. Tempat parkir utama kami adalah di lapangan di gedung C. Di sana ada lapangan yang luas, itu sebagian digunakan untuk tempat parkir. Kemudian jalur masuknya itu kalau yang berjalan kaki itu anak semua yang mungkin tidak bawa sepeda motor, berarti masuk melalui pintu utama gerbang utama, langsung masuk kelas atau mungkin langsung ke gedung C. Tapi yang pakai sepeda motor lewat selatan gedung A, kemudian lurus ke timur, kemudian masuk ke pintu gerbang masuk, belok kanan terus ke lapangan. Ini arahnya ke seperti ini. Masuknya dan keluarnya juga begitu. Keluarnya nanti pakai sisi sebelahnya. Ini zona tempat parkirnya. Jadi tempat parkirnya itu mengumpul di lapangan gedung C. Namun demikian, ada mungkin masyarakat yang menyediakan tempat parkir, ya silakan anak-anak semuanya untuk memilih apakah parkirnya di lingkungan sekolah ataukah parkirnya di masyarakat. Tinggal pilih saja. Jadi tempat parkir sudah disediakan. Kemudian anak-anak semuanya, ini secara umum saja akan saya sampaikan data sarana prasarana yang dimiliki di HKT 2. Seperti tadi sudah saya singgung bahwa HKT 2 mempunyai gedung A, lantainya tingkat 2 dan 3, gedung B tingkat 3, kemudian gedung C itu tidak bertingkat, satu lantai maksud seperti itu. Kemudian kami juga melengkapi fasilitas listrik gedung A, B, dan C adalah semuanya 3 fase, 30.000 watt. Jadi anak-anak semuanya tidak perlu khawatir bahwa di HKT 2 tidak akan terjadi sampai kekurangan listrik selama KBM itu. Kemudian air juga kami sediakan bahwa untuk gedung A itu ada PDAM, ada sumur bor, kemudian gedung B juga ada sumur bornya, gedung C juga ada sumur bor. Kapasitasnya tentu sudah diperhitungkan mencukupi seluruh kebutuhan anak semuanya. Kemudian listrik, air, kemudian internet juga sudah FO semuanya, fiber optik. Artinya apa? Kalau pakai fiber optik berarti kecepatan responnya internetnya lebih cepat daripada yang bukan fiber optik. Gedung A pakai FO, gedung B maupun gedung C semuanya sudah fiber optik semuanya, sehingga anak-anak kalau KBM nanti mengakses internet lebih cepat mengaksesnya. Listrik, air, internet. Kemudian HKT 2 juga punya mobil operasional. Kita punya mobil operasional jumlahnya 7 unit. Mobil operasional itu adalah untuk mendukung kegiatan KBM. Kemudian kita juga punya mobil ambulan. Mobil ambulan itu 1 unit. Ini juga dalam rangka memenuhi pelayanan kepada siswa semuanya. Untuk jumlah kamar mandi untuk siswa kita punya 32 unit, bahkan mungkin sekarang akan ditambah lagi untuk tahun ini, mungkin tambah sekitar 12 unit lagi untuk masing-masing gedung C terutama yang akan ditambah kamar mandi WC-nya 30 unit. Kemudian untuk guru karyawan sekitar 5-6 buah kamar mandi WC. Ini data-data secara umum data sarana prasarana di SMK HKT 2. Jadi ada semuanya bahwa kalau Anda masuk HKT 2, listrik, air, internet insya Allah terjamin sehingga nanti kalau Anda sudah tatap muka, nanti kalau ada kegiatan KBM akan lebih nyaman. Anak-anak semuanya, mari kita lihat lebih detail gambaran secara sepintas tentang gedung A. Gedung A gambarnya kita seperti ini, berarti ada 3 lantai. Sebagian 3 lantai, ada 2 lantai. Ini tampak muka dari gedung A. Ada ciri khasnya, punya ciri khas tersendiri gedung A. Gedung A atau gedung pusat, lebih kadang sering dipanggil begitu. Gedung pusat atau gedung A itu meliputi apa saja? Di sini ada pusat perkantoran. Ruang pusat perkantorannya apa saja? Ruang tata usaha, ruang bendahara sekolah, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang bimbingan konseling, ruang bursa kerja khusus, ruang LSP, lembaga sertifikasi profesi, kemudian ada ruang usaha kesehatan sekolah UKS, ada perpustakaan pusat, dikatakan pusat karena memang tempatnya di gedung pusat. Kemudian ada juga perpustakaan di gedung B, itu perpustakaan untuk TKJ, gedung C juga ada perpustakaan khusus untuk jurusan otomotif. Nah, kemudian ada juga sekretariat unit kegiatan siswa.
Itu tempatnya di gedung A juga. Kemudian ruang teori. Di gedung A itu ruang teorinya adalah 1 sampai 30 ruang. Kemudian ada juga kantin. Ini kira-kira gambaran di gedung pusat A. Jadi banyak sekali yang merupakan pusat perkantoran dan yang lainnya, semuanya adalah bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Kemudian kita lanjut ke gedung B. Gedung B itu letaknya di belakang BRI. Dia mempunyai 4 lantai, 3 tingkat 4 lantai. Khusus di sini adalah untuk workshop atau bengkel atau lab TKJ. Ini terdiri dari 4 lantai dan kemudian lebih detailnya lagi bahwa di situ ada labnya 1, 2, 3, 4, 8 lab, 9 lab. Ada 9 laboratorium tempat praktek TKJ di gedung B. Kemudian ditambah lagi ada ruang instruktur khusus di situ. Ada ruang tamu, ruang UKS juga ada. Kemudian ruang unit produksi. Jadi TKJ sudah punya unit produksi tersendiri di lantai 1 gedung B. Kemudian ada juga ruang teorinya, ruang 36 sampai ruang 40. Ini gambaran di gedung B. Jadi anak-anak semua yang jurusan TKJ itu lebih khusus nanti prakteknya adalah di gedung B yang terdiri dari 4 lantai itu di belakang BRI. Di sana ada 9 laboratorium yang disediakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada siswa. Jadi tidak perlu ada keraguan. Ini bukti salah satu keseriusan kami HKT 2 dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik pada anak semuanya. Gedung B. Kemudian gedung C. Gedung C itu adalah workshop otomotif, ya. Workshop otomotif berarti di situ terdiri dari bengkel-bengkel otomotif. Letaknya di belakang gedung A, sebelah timur gedung A. Nah, ini ada tulisannya gedung C, sebelah timur gedung A. Kemudian apa saja yang ada di gedung C? Yang ada di gedung C adalah meliputi workshop TKR. Di situ ada workshop, ada bengkel chassis, kelistrikan, suspensi, mesin, transmisi dan lain-lain. Ini tidak tercantum semuanya di sini. Ya, jadi workshop RKU ada sendiri, ada bengkelnya tersendiri. Kemudian ada juga workshop TPSM. Di sini juga ada tersendiri workshopnya, bengkelnya gampang juga, bengkelnya workshop TPSM, ada kelistrikan, bodi, mesin dan lain-lainnya. Kemudian workshop TPO, ya, workshop TPO juga ada. Jadi gedung C itu dibagi tiga program keahlian, yaitu untuk TKRO, TPSM dan TPO. Kemudian juga ada di situ ada ruang instruktur. Ya masing-masing sudah terpisah, ruang instruktur TKRO sendiri, instruktur TPSM sendiri, instruktur TPO tersendiri. Disediakan juga di situ masjid At-Taqwa, ada masjidnya. Kemudian ada ruang karawitan, ekstrakurikuler karawitan, kemudian ada lapangan tadi yang sebagian digunakan untuk parkir siswa. Ini gambaran di gedung C. Ini contoh-contoh beberapa gambar workshop TKRO, contoh saja. Ini TKRO, contoh gambar TKRO, kemudian TPSM, ada bengkelnya tersendiri, dan TPO. Sebagian kecil gambar-gambar, dan nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Kaprodi masing-masing jurusan program studinya. Nah, kemudian ruang penunjang yang tadi saya sampaikan, ruang penunjang itu penting juga dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan dalam belajar. Di situ ada perpustakaan, tadi sudah sampaikan di gedung A, perpustakaan, di ruang UKS. Ruang UKS itu juga ada di gedung A juga ada, di gedung B juga ada, di ruang gedung pusat ada, di gedung B ada. Jadi masing-masing gedung punya UKS tersendiri. Perpustakaan juga demikian, perpustakaan juga gedung A, B, C ada semuanya. Yang di gedung A namanya gedung pusat. Kemudian ada ruang LSP, sertifikasi profesi. Ini juga di gedung A. Ruang penunjang itu. Kemudian ruang penunjang berikutnya tadi ada ruang BK, konseling. Jika anak-anak semuanya punya problem, masalah, kesulitan belajar atau mungkin hubungan dengan teman, dengan keluarga, Anda bisa konsultasi ke ruang BK. Di sini juga ada nanti konsultasi katanya dengan KIRE dan terusnya. Kemudian di gedung A juga masih di situ ada ruang BKK, Bursa Kerja Khusus. Disediakan dalam rangka untuk memberikan pelayanan siswa yang sudah lulus dari HKT 2 untuk mencari pekerjaan. Kemudian tata usaha, ini pelayanan administrasi kepada anak semuanya di gedung A, di gedung A juga ada. Kemudian kami tadi saya sampaikan juga di sini ada masjid di gedung C itu Masjid At-Taqwa, di gedung B juga ada masjidnya, musola, gedung B musola, kemudian gedung A juga ada musolanya, gedung C juga ada masjidnya. Masing-masing gedung punya masjid tersendiri. Jadi dalam rangka lagi-lagi peningkatan pelayanan kepada semua untuk beribadah. Kemudian tadi di sini juga ada kamar mandi, kemudian kantin, kemudian ini gambar
unit produksi TKC, nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Kaprodi TKC. Kemudian ini produksi yang TKRU, nah juga nanti akan lebih detailnya disampaikan oleh Kaprodi TKRU. Itu ruang-ruang penunjang yang sebagian telah saya sampaikan. Ada semuanya, pengenalan lingkungan sekolah HKT 2 kira-kira gambarannya secara umum seperti itu. Gambaran secara umumnya bahwa lingkungan HKT 2 dengan sarana prasarana yang berusaha semaksimal mungkin dicukupi semua kebutuhan siswa dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar, dan diharapkan anak semuanya selama nanti mengikuti KPM kegiatan belajar mengajar baik tatap muka maupun yang sekarang masih online, masih virtual, Anda semuanya diharapkan nanti mendapat pelayanan sebaik-baiknya, sehingga ketika Anda selesai ya, selama 3 tahun proses belajar, kemudian selesai lulus, benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kemudian dapat berguna ke depan, atau mungkin bisa dikatakan bahwa ilmu itu akan bermanfaat di masa depan Anda. Anda semuanya, kami kira cukup sekian apa yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf, tentu banyak kekurangan karena terlalu cepat saya mungkin menerangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.